Assalamualaikum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Ini soal PPTKAD Bahasa Indonesia Sleman SMP. Kemarin sudah nomor 1 sampai 20, sekarang kita bahas soal nomor 21 sampai 40 gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 21. Yang ditanyakan adalah kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dan penggabungan. Nah, hubungan pertentangan dan penggabungan ini adalah maksudnya konjungsi. Jadi tidak perlu bingung apa maksud hubungan gitu ya. Sebenarnya itu yang dimaksud adalah konjungsi. Nah, konjungsi pertentangan itu apa? Konjungsi pertentangan itu misalnya ada namun, kemudian tetapi, ya, sedangkan gitu dan lain-lain. Kemudian kalau yang dan penggabungan, hubungan pertentangan dan penggabungan itu adalah penambahan ya. Oke, kita lihat dulu pada teksnya. Kalimat 1 kita bedah satu persatu konjungsinya apa. Sebenarnya kalau kalian sudah hafal gitu ya, konjungsinya apa itu gampang gitu. Tapi kalau misal belum ya nggak apa-apa, kita cek satu persatu biar, karena ini pembahasan untuk kalian juga belajar, jadi akan saya bahas dengan detail. Jadi tidak hanya akan jawabannya ini, udah tidak seperti itu, tapi biar teman-teman juga bisa tahu kenapa jawabannya itu, kenapa tidak. Kita lihat kalimat pertama. Kalimat pertama, awan warna-warni adalah fenomena optik atmosfer yang dapat Anda amati warna-warna cerah dan berubah pada awan tertentu. Pada kalimat ini ada dua konjungsi ya. Ini adalah konjungsi penjelas dan ini adalah konjungsi penambahan. Nah, yang ditanyakan kan tadi pertentangan dan penggabungan. Berarti yang ada kalimat satunya jelas bukan gitu. Kemudian kita lihat ke teks kedua. Awan warna-warni tak kalah indahnya dengan penampakan pelangi selepas hujan. Kalimat dua ini tidak ada konjungsinya apapun. Berarti ini kita coret. Kita lihat nomor 3. Namun, nah ketemu ya. Namun ini tadi pertentangan. Berbeda dengan pelangi yang merupakan hasil pembiasan cahaya pada titik-titik air hujan, awan-awan terbentuk karena adanya difraksi dan gangguan cahaya ketika melewati partikel kecil air atau es kristal. Ini ada banyak konjungsi. Namun ini tadi kita mendapatkan dia konjungsi pertentangan. Kemudian karena, apakah ada yang masih ingat? Ini adalah konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Dan penambahan kemudian ketika, ini adalah konjungsi temporal. Kemudian atau ini adalah konjungsi pilihan. Oke? Atau ini konjungsi pilihan. Nah, sebenarnya kita sudah ketemu ya, pertentangan itu ada di nomor 3. Sedangkan yang D itu 4 dan 5, maka ini jelas bukan. Maka jawabannya yang tepat yaitu yang C. Tapi kita bedah satu persatu dulu ya. Kalimat 4. Fenomena ini terjadi terutama di awan altocumulus, cirrostratus yang halus dan terdiri dari tetesan air atau kristal es yang sangat kecil. 5. Agar warna-warni dapat terjadi, partikel awan harus memiliki ukuran serupa yang memungkinkan cahaya menyebar secara merata. Kenapa 5 tidak? 5 ini konjungsi sama halnya dengan supaya, yaitu konjungsi tujuan. Maka yang ada 5-nya jelas bukan. Gitu ya. Oke, ke nomor 22. Yang ditanyakan pola pengembangan kedua kutipan teks tersebut melalui apa? Urutan tokoh berarti ini diceritakan tokohnya, fokusnya ke sini. Urutan karakter tokoh berarti yang difokuskan adalah karakternya. Pengenalan fisik berarti adalah fisik tokoh. Digambarkan seperti apa? Pengenalan karakter tokoh juga karakter. Kemudian yang teks 2, urutan waktu, ini berarti menggunakan konjungsi temporal. Misalnya, setelah terus kemudian ketika, saat, sejak gitu ya.
Kalau urutan peristiwa ini hampir-hampir mirip dengan temporal, tapi fungsinya dia menyatakan kronologis atau urutannya. Misalnya sebelum, di awal, dimulai gitu ya, di akhir, dan seterusnya. Pengenalan latar suasana sama pengenalan latar waktu. Oke, kita lihat teks 1. Laki-laki itu berusia setengah baya. Perawakannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini sudah membahas perawakan. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Sedang-sedang saja. Kulitnya seperti rata-rata kulit orang Indo, sawo matang. Wajahnya biasa, tidak terlalu ganteng, berambut biasa. Berbaju dan bercelana biasa, mengenakan sepatu yang juga biasa. Tapi ada satu yang luar biasa, sinar matanya. Iya, sinar matanya tajam tapi meneduhkan. Ini sudah jelas, yaitu yang C, fisik ya. Fisik tokoh. Kalau yang pengenalan latar, kita lihat latarnya. Malam makin larut, berarti latar waktu. Embusan sang bayu terasa dingin menyentuh kulit. Rembulan tampak bersinar lembut, jeritan bintang. Nah, ini sudah jelas bahwa dia suasananya malam. Waktunya malam gitu ya, suasananya malam. Kemudian suram dalam depekapan ada sendu, segalanya tambah hitam. Sunyi meliputi hati, duka merasuki jiwa. Maka yang C. Kemudian nomor 23, yang ditanyakan perbedaan pola penyajian kedua teks. Ini hampir sama seperti tadi, tapi kan kalau tadi pengembangan ya, tapi ini penyajiannya seperti apa. Kalau urutan peristiwa ya berarti dijelaskan peristiwanya menggunakan konjungsi apa tadi? Kronologis. Urutan tempat berarti bisa menggunakan konjungsi tempat. Tempat ini habis kronologis ya, berarti ini urutan tempat, berarti tempat satu ke tempat yang lain. Peristiwa ini juga kronologis tadi. Kalau waktu itu yang temporal. Sama ya, hampir sama. Oke, kita lihat teksnya. Sejarah penamaan kelapa sawit dimulai di Afrika Barat dan dibawa ke Indo pada tahun 1948. Kemudian berkembang menjadi perkebunan ini tahun ini. Oke, industri kelapa sawit mulai berkembang pesat lagi setelah 1968, ditandai dengan pembukaan areal di luar Sumatera dan Aceh. Ini sudah jelas jawabannya yang D, waktu. Kita lihat kalau peristiwa yang teks 2, pengolahan buah sawit dimulai dengan memasukkannya buah ke dalam ini. Kemudian setelah itu, nah selanjutnya, oke, nah itu yang peristiwa gitu ya. 24, situasi yang mungkin muncul di masyarakat sebagai akibat munculnya hujan di musim kemarau. Berarti kan ini harus kita cek ya. Tapi di sini bisa kita lihat langsung karena di sini yang ditanyakan adalah kemungkinan yang muncul sebagai akibat munculnya hujan di musim kemarau. Kira-kira apa akibatnya gitu. Yang A, terjadinya gagal panen di kalangan petani palawija karena lahan terlalu lembab. Iya ya, ini bisa ini. Yang B, hujan yang terus-menerus menyebabkan menurunnya kualitas ketersediaan air bersih. Karena hujan, apakah kualitasnya ini enggak ya? Kan itu air hujan meresap gitu. Jadi jelas tidak, ini tidak mengganggu. Salah. Kemudian perubahan pola hujan yang tidak sesuai dengan perakiraan membuat petani kesulitan merencanakan aktivitasnya. Iya. Jadi mereka tidak bisa panen tepat waktu atau tanamnya kapan karena hujannya tidak sesuai rencana gitu. Kemudian yang D, petani dapat menanam semua jenis tanaman tanpa harus memikirkan kekurangan air. Nggak bisa ya. Petani itu sangat butuh maksudnya untuk air. Maka jawabannya yang D. Kemudian nomor 25, 25, prediksi tindakan selanjutnya yang akan diambil Yusuf ditunjukkan adalah, nah kita harus tahu dulu konfliknya apa seperti ini. Tapi kita cek dulu pilihan jawabannya. Yusuf akan membiarkan manuskrip itu dan ia akan mencari manuskrip yang lain
Yusuf akan tetap bertahan di dalam gua sampai ada peneliti lain yang menyusulnya. Yusuf akan meninggalkan gua dan berusaha mencari bantuan ahli sejarah atau peneliti lainnya. Yusuf akan keluar dari hutan dan akan memberikan informasi kepada peneliti lain bahwa ada manuskrip yang bisa diteliti. Kita lihat teksnya. Biasanya kalau prediksi tindakan selanjutnya ini, kita bisa fokus ke paragraf terakhir langsung. Karena kan cerita selanjutnya ya. Jadi di paragraf terakhir. Misalnya berarti dari sini. Tiba-tiba ia menemukan sebuah gua, ia masuk meskipun tidak sampai jauh ke dalam. Ia melepas lelah sembari pandangannya waspada. Ia khawatir kalau tiba-tiba ada binatang buas mendatanginya. Sekilas matanya tertumbu pada manuskrip yang tertempel di dinding gua. Ia mencoba membacanya. Ia yakin manuskrip itu adalah kunci untuk memahami rahasia hutan terlarang. Yusuf berpikir keras, keterbatasannya sebagai peneliti muda tak memungkinkannya mengungkapkan semua rahasia manuskrip di dinding gua itu. Ia sangat ingin membuka tabir rahasia hutan terlarang itu. Berarti di sini ia sangat penasaran ya. Yang A ini jelas bukan. Karena membiarkan tidak. Karena kan dia sangat ingin di sini. Yang B akan tetap bertahan juga enggak. Ya kali dia nunggu sampai peneliti lain gitu kan. Yang C, dia akan ninggalin gua terus nyari bantuan ahli sejarah sama peneliti lain yang lebih berpengalaman. Maka jawaban tepat yang C. Pastinya, karena dia penasaran ingin ini ya, sangat ingin. Kalau yang D, akan keluar dan akan memberikan info kepada peneliti lain, tidak. Ya, bukan. Karena dia yang ingin gitu ya, ingin membuka tabir rahasia. Maka yang C. 26, yang ditanyakan adalah gagasan pendukung yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Berarti ada di posisi ini. Oke. Caranya gimana? Kalau kalimat rumpang seperti ini, lihat kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Itu ya. Yang A, masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa sungguh suguhan. Masyarakat Jawa suguhan berupa teh panas atau kopi adalah bagian dari tradisi ngajeni. Ngajeni itu harusnya tahu ya, kan ini DIY ya. Ini menghormati. Yang B, masyarakat Jawa selalu menghormati tamu yang datang dengan mempersilahkan tamu masuk ke rumah. Masyarakat Jawa tidak pernah membeda-bedakan tamu yang datang. Kemudian yang D, masyarakat Jawa selalu memilih waktu yang tepat sebagai bentuk penghormatan dan kesantunan. Kita lihat kalimat sebelumnya. Beberapa daerah mempunyai adat dan kebiasaan untuk menghargai tamu. Bagi masyarakat Minangkabau, kopi bukan hanya minuman, melainkan perekat obrolan yang membuka pintu musyawarah. Di sini langsung kopi. Otomatis harusnya di tengah ini juga membahas kopi. Yang bahas kopi cuma yang A. Maka jawabannya yang A. Gampang kan? Oke. Lanjut ke 27 yang ditanyakan makna simbol mawar merah dan melati putih itu apa? Nah, mawar merah ini kan biasanya melambangkan kasih sayang ya, atau melambangkan cinta. Melati putih ini juga kasih sayang. Atau biasanya ini terkait dengan kesucian karena warna putih gitu. Kita lihat teksnya. Penghabisan kali itu kau datang membawaku karangan kembang mawar merah dan melati putih. Darah dan suci kau terbangkan depanku. Nah, kita lihat yang A. Apakah menggambarkan kehidupan yang penuh perjuangan? Enggak ya, karena kan mawar merah, mawar putih. Mencerminkan hubungan cinta yang penuh kepolosan? Cintanya iya, tapi bukan penuh kepolosan. Melati putih tidak, berarti ini. Kemudian yang C melambangkan hubungan yang penuh keindahan dan kesucian, atau D mewakili perasaan yang penuh kegembiraan sekaligus mengecewakan. Enggak ya, mengecewakannya yang tidak. Ini yang tidak, berarti yang lebih cocok yang C.
hubungan yang penuh keindahan, itu terkait dengan cinta. 28 yang ditanyakan adalah citraan yang dominan pada kutipan puisi tersebut. Ini kenapa salah ketik jadi tersebut? Citraan. Apa itu citraan? Citraan itu panca indera. Mudahnya ini. Panca indera ada apa saja? Ada penglihatan, kemudian ada pendengaran, penciuman, perabaan, satu lagi pengecapan. Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah kalimat yang menggambarkan penggunaan indera. Ya, jadi kalimat-kalimat yang seolah-olah inderanya itu sedang digunakan gitu. Jadi kita lihat pilihan jawabannya dulu. Pilihan jawabannya itu ada taktil ya. Taktil itu ini kalau dalam puisi dia berarti indera perabaan atau sentuhan. Kalau dalam puisi dia disebutnya taktil gitu. Kalau visual berarti ini penglihatan. Kemudian kalau audio berarti pendengaran. Kalau kinestetik itu berarti gerakan. Nah, kita tinggal lihat di teksnya. Kira-kira teksnya yang mana gitu ya. Menggambarkan atau menggunakan imaji atau citraan yang mana. Jadi kadang ada yang menyebut citraan, ada yang menyebut juga dengan imaji. Sama ya, hanya istilahnya yang berbeda gitu. Oke. Gerakan atau fisik ya, ini kaitannya. Kita lihat teksnya. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Ini beringin, belukar, tepi danau, ini kan semuanya bisa kita lihat. Ya sudah, berarti jawabannya yang B, visual. Kemudian nomor 29 yang ditanyakan adalah majas yang dominan dalam puisi tersebut. Nah, ini kan majas harus sudah sering ya. Kalau personifikasi itu berarti benda mati seolah-olah bernyawa. Kalau alegori ini hampir sama dengan simile ya. Tapi kalau alegori ini menggunakan kiasan dalam perbandingan. Kalau repetisi itu pengulangan kata. Kalau yang asosiasi itu ini juga hampir sama dengan simile ya, tapi ini perbandingannya secara implisit. Oke, kita lihat teksnya. Bulan enggan tersenyum. Hewan-hewan malam resah menyanyikan simfoni nan sendu. Gerimis datang pelan. Badai mengeram menciptakan pertunjukan petir nan megah. Angin berbisik pelan pada ranting daun. Berbagi rahasia dengan daun-daun yang tak kuasa menolak takdir. Sudah terlihat ini semua benda mati, berarti yang personifikasi. 30. Makna yang terkandung dalam puisi tersebut adalah yang mana? Nah, ini makna kita lihat dulu ya, pilihan jawabannya. Menggambarkan karakter manusia yang materialistis dan lebih mementingkan duniawi,
mencerminkan keinginan manusia yang selalu meminta diberikan benda-benda mewah, mendeskripsikan karakter manusia yang rakus sebelum akhirnya tersadar oleh penyakit, atau melambangkan jiwa-jiwa manusia yang ambisius untuk berjuang melawan kemiskinan. Kita lihat, ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin mobil, rumah, popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan. Berarti ini hanya apa? Bukan perkara benda mewah ya, tapi dia lebih ke menggambarkan karakter manusia yang materialistis dan lebih mementingkan duniawi gitu. Oke, begitu. Kemudian untuk selanjutnya 31 sampai 40 di video selanjutnya ya, karena ini sudah lebih 15 menit, jadi biar tidak jenuh. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan.